Jadi Al-Ma'ad merupakan pembahasan yang berhubungan dengan hari yang akan datang. B. Iman kepada qadar dan qadar. Iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qadar merupakan bahasa artinya ketetapan. Qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat ajali. Ajali artinya ketetapan itu sendiri. Sedangkan qadar artinya qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Jadi iman kepada qadar dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi di alam raya ini. Semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. 1. Fungsi beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya A. Mempunyai semangat ikhtiar, mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. C. Sabar bahwa cobaan adalah qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. D. Tawakal. 2. Ciri-ciri yang beriman kepada qadar dan qadar: kanaan dan kemuliaan diri. B. Ciri-ciri yang tinggi. C. Bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. D. Bersikap adil baik pada saat senang maupun susah. A. Pengertian iman pada hari akhir. Secara umum pengertian iman pada hari kiamat yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat penanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal atau akhir. Sedangkan menurut bahasa etimologi yaitu percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. 1. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagai makhluk misalnya dan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya. 2. Kiamat kubro adalah kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta. B. Tanda-tanda hari akhir. 1. Tanda-tanda hari kiamat kecil antara lain: hamba saya perempuan melahirkan tuannya. B. Ilmu agama tidak penting. C. Perjinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. D. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. C. Gambaran hari kiamat yaitu 1. Kondisi bumi dan kondisi bumi, laut dan gunung, keadaan langit dan bintang-bintang, jerit kematian, kerajaan Allah dan terputusnya sebab dan nasab, mahkamah keadilan ilahi. D. Sikap beriman kepada hari akhir. A. Seseorang yang beriman kepada hari akhir akan berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah terlewati. Jika kemarin ia melaksanakan suatu kebaikan, hari ini akan berusaha untuk melakukan 2 atau lebih kebaikan. B. Tidak silau pada gemerlap dunia dan seluruh isinya, menawarkan kenikmatan sesaat. Orang-orang yang tidak menyadari akan tertipu gemerlapnya dunia, mereka akan tersesat dan tenggelam dalam kemegahan sesaat. Mereka lupa bahwa dunia hanya sementara. Mereka yang bisa silau dengan kekayaan yang dititipkan kepadanya, mereka yang miskin dapat melupakan tujuan penciptanya karena kemiskinannya. C. Tidak iri atas nikmat orang lain. Allah memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada manusia. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa keyakinan, ada yang dikaruniai nikmat berupa keturunan, kecerdasan, keberuntungan, dan lain sebagainya. D. Bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati terhadap apapun yang dimiliki merupakan perilaku terpuji. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, titipan yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Oleh karena itu, seseorang yang rendah hati tidak pernah sombong dengan sesuatu yang dititipkan kepadanya dan merasa tidak patut bersikap sombong dan berbangga diri terhadap titipan Allah.